차가워 did my job. 지금 now let me fly to my room. Get me out of my bliss and now I'm feeling brand new. Baik, selamat pagi Bu. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya Bu? Baik, Bu. Baik, perkenalkan, nama saya Nikoman Panandari, mahasiswa dari D3 Kebidanan Unesa, Fakultas Kedokteran. Di sini saya akan melakukan penyuluhan mengenai stunting. Baik, sebelumnya saya akan membagikan brosur terlebih dahulu ya. Dilihat Bu ya, sembari saya menjelaskan materi. Baik, adapun subbahasan yang akan saya berikan, yang pertama itu ada pengertian dari stunting, kemudian dampak stunting, kemudian penyebab stunting, dan pencegahan stunting. Adapun pengertian dari stunting. Stunting adalah kondisi ketika anak lebih pendek dibandingkan anak-anak lain seusianya, atau dengan kata lain, tinggi badan anak berada di bawah standar. Standar yang dipakai sebagai acuan adalah berupa pertumbuhan yang dibuat oleh Badan Kesehatan Dunia. Kemudian stunting merupakan sebuah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama. Hal ini menyebabkan adanya gangguan di masa yang akan datang, yakni mengalami kesulitan dalam mencapai perkembangan fisik dan kognitif yang optimal. Anak stunting mempunyai IQ lebih rendah dibandingkan rata-rata IQ anak normal. Yang ada dampak stunting, ada dampak pendek dan jangka panjang. Dalam jangka pendek, yaitu terganggunya perkembangan otak, pertumbuhan fisik, kemudian kecerdasan, dan yang terakhir gangguan metabolisme pada tubuh. Dalam jangka panjang, mudah sakit, munculnya penyakit diabetes, penyakit jantung dan pembuluh darah, kegemukan, kanker, stroke, instabilitas pada usia tua, dan kualitas kerja yang kurang baik sehingga membuat produktivitas menjadi rendah. Penyebab dari stunting yang pertama adalah kurang gizi dalam waktu lama. Penyebabnya adalah karena sang ibu tidak memiliki akses terhadap makanan sehat dan bergizi, sehingga menyebabkan buah hatinya turut kekurangan nutrisi. Selain itu, rendahnya asupan vitamin dan mineral yang dikonsumsi ibu juga bisa ikut memengaruhi kondisi malnutrisi janin. Kekurangan gizi sejak dalam kandungan inilah yang juga bisa menyebabkan terbesar kondisi stunting pada anak. Kemudian yang kedua ada pola asuh kurang efektif. Pola asuh yang kurang efektif juga menjadi salah satu penyebab dari stunting. Pola asuh di sini berkaitan dengan perilaku dan praktik pemberian makanan kepada anak. Bila orang tua tidak memberikan asupan gizi yang baik, maka anak bisa mengalami stunting. Selain itu, faktor ibu yang masih remaja dan kehamilannya kurang nutrisi serta memiliki laktase yang kurang baik yang dapat mempengaruhi pertumbuhan anak. Kemudian ada pola makan. Rendahnya akses terhadap makanan dengan nilai gizi tinggi serta menu makanan yang tidak seimbang dapat mempengaruhi pertumbuhan anak dan meningkatnya risiko stunting. Hal ini dikarenakan ibu kurang mengerti tentang konsep gizi sebelum, saat, dan setelah melahirkan. Kemudian yang keempat adalah tidak melakukan perawatan pasca melahirkan. Itu setelah bayi lahir, sebaiknya ibu dan bayi menerima perawatan pasca melahirkan. Saat dianjurkan juga bagi bayi untuk langsung menerima asupan ASI agar dapat memperkuat sistem imunitasnya. Perawatan pasca melahirkan dianggap perlu untuk mendeteksi gangguan yang mungkin dialami ibu dan anak pasca persalinan. Yang kelima ada gangguan mental dan hipertensi pada ibu. Saat kehamilan, seorang ibu tidak boleh mengalami ketekanan mental karena akan berpengaruh pada kondisi kesehatan anak yang dikandung. Jika seorang ibu mengalami gangguan mental dan hipertensi dalam masa kehamilan, risiko anak menderita stunting juga semakin tinggi. Kemudian ada sakit infeksi yang berulang. Sakit infeksi yang berulang pada anak disebabkan oleh sistem imunitas tubuh yang tidak bekerja secara maksimal. Saat imunitas tubuh anak tidak berfungsi baik, maka risiko terkena berbagai jenis gangguan kesehatan termasuk stunting menjadi lebih tinggi.
karena stunting adalah penyakit yang rentan menyerang anak. Ada baiknya ibu selalu memastikan imunitas buah hati terjaga sehingga terhindar dari infeksi. Kemudian ada faktor sanitasi. Sanitasi yang kurang serta keterbatasan akses pada air bersih akan mempertinggi risiko stunting pada anak. Bila anak tumbuh di lingkungan pada sanitasi dan kondisi air yang tidak layak, hal ini dapat mempengaruhi pertumbuhannya. Rendahnya akses terhadap pelayanan kesehatan juga merupakan salah satu faktor penyebab stunting. Kemudian ada pencegahan stunting. Yang pertama ada memenuhi kebutuhan gizi sejak hamil. Tindakan yang relatif ampuh dilakukan untuk mencegah stunting pada anak adalah selalu memenuhi gizi sejak masa kehamilan. Lembaga Kesehatan Millennium Challenge Account Indonesia menyarankan agar ibu yang sedang mengandung selalu mengonsumsi makanan sehat dan bergizi maupun suplemen atas anjuran dokter. Selain itu, perempuan yang sedang menjalani proses kehamilan juga sebaiknya rutin memeriksakan kesehatannya ke dokter maupun bidan. Yang kedua ada beri ASI eksklusif sampai bayi berusia 6 bulan. ASI ternyata berpotensi mengurangi peluang stunting pada anak berkat kandungan gizi mikro dan makro. Oleh karena itu, ibu disarankan untuk tetap memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan kepada anak. Protein, whey, dan kolostrum yang terdapat pada susu ibu dinilai mampu meningkatkan sistem kekebalan tubuh bayi yang terbilang rentan. Kemudian ada dampingi ASI eksklusif dengan MPASI sehat. Ketika bayi hingga usia 6 bulan ke atas, maka ibu sudah bisa memberikan makanan pendamping atau MPASI. Dalam hal ini, pastikan makanan-makanan yang dipilih bisa memenuhi gizi mikro dan makro yang sebelumnya selalu berasal dari ASI untuk mencegah stunting. Menurut WHO, fortifikasi dan penambahan nutrisi ke dalam makanan di sisi lain, sebaiknya ibu berhati-hati saat akan menentukan produk tambahan tersebut. Konsultasikan dulu dengan dokter maupun bidan. Yang keempat ada terus memantau tumbuh kembang anak. Orang tua perlu terus memantau tumbuh kembang anak, terutama dari tinggi dan berat badan. Bawa si kecil secara berkala ke posyandu maupun klinik khusus anak. Dengan begitu, akan lebih mudah bagi ibu untuk mengetahui gejala awal gangguan dan penanganannya. Kemudian yang terakhir ada selalu jaga kebersihan lingkungan. Seperti yang diketahui, anak-anak sangat rentan akan serangan penyakit, terutama kalau lingkungan sekitar mereka kotor. Kotor ini pula yang secara tak langsung meningkatkan peluang stunting. Studi yang dilakukan di Harvard menyebutkan diare adalah faktor ketiga yang menyebabkan gangguan kesehatan tersebut. Sementara salah satu pemicu diare datang dari paparan kotoran yang masuk ke dalam tubuh manusia. Baik, sekian dari materi yang saya sampaikan. Apakah ibu ada yang ingin bertanya? Baik, karena tidak ada yang bertanya, saya akan bertanya kepada ibu ya. Baik, pertanyaannya itu sebutkan 3 saja penyebab dari stunting. Ya, dari penjelasan yang saya jelaskan tadi, apakah ibu-ibu ada yang bisa menjawab? Baik, silakan ibu. Baik Bu, penyebab kurang gizi yang pertama yaitu karena pola makan, kedua yaitu kurang gizi, dan yang ketiga yaitu penyakit infeksi yang berulang. Bagus sekali ibu. Baik, selanjutnya saya akan memberikan lembar soal kepada ibu dan ibu-ibu menjawabnya selama nanti ya. Baik, ibu-ibu, karena sudah 5 menit, sebelumnya apakah ibu-ibu sudah menyelesaikan pertanyaannya? Sudah Bu. Baik ibu, ibu ya. Baik ibu, sekian dari pemberian yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih Bu.